Shalom Bapak Ibu semua, senang sekali bisa berjumpa lagi di kebaktian doa IECLE malam hari ini. Bukan suatu kebetulan kita ada di sini, sebab Tuhan sendiri yang mengundang kita untuk datang menyembah dan berdoa bersama. Mari kita siapkan hati, tenangkan diri. Musik akan mengiringi kita untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini. Terambil dari Mazmur 9 ayat 1 dan 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita memasuki pemberitaan firman Tuhan dengan menaikkan satu lagu pujian. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi.
Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Di atas seluruh bumi, atas seluruh bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, benar Tuhan, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, Engkau dianggukan di seluruh bumi. Bapa, pada malam hari ini kami bersyukur Engkau telah memanggil kami untuk datang kepadamu. Engkau memberikan juga kesempatan kepada kami untuk bersama-sama berdoa. Sepanjang hari ini Tuhan sudah memimpin kami boleh menyelesaikan setiap aktivitas kami, dan pada saat ini kami berkesempatan untuk datang beribadah melalui kebaktian doa ini. Bapa, biarlah Engkau yang bekerja di tengah-tengah ibadah ini. Kalau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu dan juga kami akan mengambil waktu untuk berdoa, kiranya kami boleh mengalami satu perjumpaan dengan Engkau melalui puji-pujian yang kami naikkan, melalui firman yang kami renungkan, dan juga melalui doa yang kami panjatkan.
Kiranya Engkau yang bekerja dari awal hingga akhirnya dan Engkau yang dipermuliakan. Kami serahkan sekali lagi ya Tuhan, seluruh rangkaian ibadah kebaktian doa pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan malam hari ini tema yang kita akan renungkan bersama-sama adalah hidup bijaksana di tengah dunia. Hidup bijaksana di tengah dunia. Dan malam hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 21. Saya akan membacakan bagi kita semua. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman yang telah Kau berikan kepada kami, dan sebentar kami akan merenungkannya. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh menyelami kebenaran firman-Mu, dan terlebih lagi di dalam pertolongan Tuhan kami boleh hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kau topang hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan keterbatasan, agar boleh menjelaskan, mengupas kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu yang singkat ini ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita berbicara mengenai satu topik yang penting dalam kehidupan orang percaya, yaitu mengenai hikmat, mengenai hidup secara berhikmat atau hidup di dalam bijaksana. Dan dalam dunia ini ada banyak hikmat atau kebijaksanaan atau wisdom yang sering kita dengar. Ada banyak kata-kata hikmat yang setiap harinya mungkin kita lihat, kita baca di media sosial dan lain sebagainya. Ada kata-kata ungkapan yang sepertinya terdengar indah dan betul, terdengar eh, apa namanya, sangat-sangat apa ya, dalam begitu ya, profound ya, profound wisdom. Tetapi mungkin di balik profound wisdom itu sebetulnya itu adalah sesuatu yang palsu, bukan hikmat sejati tetapi hikmat palsu. Oleh sebab itu, malam hari ini kita mau melihat bagaimana kita bisa membedakan dan kita mencari, kita bersama-sama menggumuli apa yang dinamakan sebagai hidup di dalam hikmat bijaksana dari Tuhan. Nah, beberapa waktu yang lalu ada salah seorang rekan saya yang mengatakan kepada saya bahwa hidup itu ya nggak usah banyak dipikir. Nah, ini salah satu profound wisdom yang sering kali kita dengar ya. Kata-kata hikmat, hidup itu nggak usah banyak dipikir. Hidup itu, biarkan hidup itu mengalir saja. Kalau anak-anak muda bilang, mengalir aja bro. Begitu ya. Nah, saya merespon kepada rekan saya ini, wah, enak aja kita bilang hidup ini mengalir seperti aliran air sungai ya. Kalau kita membayangkan hidup itu mengalir seperti aliran air sungai, kalau misalnya tiba-tiba ada buaya lewat gimana? Repot kita ya. Nah, oleh sebab itu, hidup itu mungkin tidak selalu seperti itu. Tidak selalu bisa dapat diartikan seperti aliran sungai. Bahkan kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Paulus mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Hidup itu bukan sekedar mengalir, tetapi justru kita perlu memperhatikan dengan seksama. Kenapa? Karena hidup itu tidak terjadi secara kebetulan. We don't accidentally live wisely, but we must choose to live wisely. Hidup bijaksana tidak terjadi secara kebetulan, tetapi justru kita harus secara sadar memilih cara hidup yang sesuai. Itu yang terjadi. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hidup tidak terjadi secara kebetulan, secara sekedar accident, tetapi kita harus dengan
dengan sadar memilih bagaimana kita akan hidup. Wisdom is not random, begitu ya. Hikmat itu bukan sekedar terjadi begitu saja. Nah, oleh sebab itu malam hari ini kita mau melihat apa yang dinamakan atau apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan menjadi orang yang arif di dalam ayat 15 tadi ya. Hidup bijaksana sebagai satu bagian dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini ya. Apa yang dimaksud hidup menjadi orang arif? Apa makna menjadi bijaksana itu ya? Nah, kalau kita melihat ada banyak gambaran di dalam dunia yang kita hidupi ini, banyak cara kita melihat, oh orang ini bijaksana, orang itu tidak bijaksana. Orang ini sepertinya adalah orang yang punya hikmat, orang yang bijak. Ada banyak sekali tolak ukur, ada banyak sekali cara pandang. Misalnya, yang pertama adalah kita sering berpikir orang yang bijaksana itu orang yang punya kepintaran atau intelektual. Apa betul? Belum tentu, Bapak Ibu Saudara ya. Atau kita sering berpikir bahwa orang yang punya kebijaksanaan itu orang yang bisa berbicara, kepiawai dalam hal berbicara. Apa betul? Tidak selalu, ya. Tidak selalu. Atau kita berpikir bahwa orang bijaksana itu adalah orang yang memiliki karisma yang kuat. Apakah betul? Belum tentu. Seseorang bisa saja memiliki ketiga hal ini, tetapi dia bukan seorang yang bijaksana. Memiliki kepintaran secara intelek, memiliki kepiawaian berbicara, ya, yang mengagumkan, dan memiliki karisma orang yang disukai. Seseorang bisa punya tiga-tiganya, ketiga hal ini, tetapi tetap tidak, bukan seorang yang bijak. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Beberapa tahun yang lalu kita di Amerika ini dihebohkan oleh satu kasus, ada seorang wanita yang bernama Elizabeth Holmes. Wanita yang pernah masuk di dalam majalah Forbes dan Fortune sebagai salah seorang wanita berpengaruh. Yaitu kenapa dia bisa sedemikian terkenal. Dia menemukan dia mendirikan sebuah perusahaan, ya, Theranos, perusahaan kesehatan, dan dikatakan dia mengklaim dia menemukan satu satu alat untuk mendeteksi penyakit-penyakit akut, ya, penyakit terminal illness dengan cara bagaimana? Hanya dengan melakukan blood test, hanya cukup ya cek darah dengan satu ujung jari saja. Cukup satu ujung jari tes darah, dan tes darah itu bisa mendeteksi berbagai macam penyakit. Dan orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara, sampai perusahaan dia itu masuk ke dalam bursa saham dan mengumpulkan kurang lebih valuasinya sekitar satu waktu bahkan eh, mencapai 9 miliar US dollar, 9 billion US dollar. Tetapi apa yang terjadi? Belakangan diketahui bahwa ini adalah perusahaan bodong, bahwa dia ternyata berbohong. Ternyata tidak ada, dan karena memang ilmu pengetahuan kita belum sampai ke sana. Saya nggak tahu apakah suatu saat kita akan mencapai ke sana. Tetapi sampai sekarang belum ada ilmu pengetahuan yang bisa menemukan satu tes darah yang hanya cukup dilakukan dengan mengambil sampel dari satu jari saja, ya, dengan ujung jari begitu, lalu itu bisa mendeteksi penyakit yang sedemikian rupa. Itu tidak mungkin. Tetapi inilah yang dimiliki oleh Elizabeth Holmes. Dia memiliki kepintaran, dia memiliki kepiawaian berbicara untuk meyakinkan investor, dia memiliki karisma yang kuat untuk bisa menggait eh, para ilmuwan-ilmuwan dari Stanford, dari Harvard, yang mereka seolah percaya dengan apa yang dia katakan. Tetapi sesungguhnya ini semua adalah kepalsuan. Kita tahu kisah dari Elizabeth Holmes ini, dia dituntut hukuman penjara dan dia harus mengembalikan eh, uang atau dana investasi yang sudah diambilnya dan menipu banyak orang.
Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini satu contoh bagaimana orang yang memiliki kepintaran, memiliki kepiawaian berbicara, memiliki karisma, tetapi kalau tidak memiliki hikmat, maka itu berujung kepada bencana. Dia akan menjadi orang yang membawa bencana. Oleh sebab itu malam hari ini kita mau melihat apa yang menjadi makna menjadi bijaksana itu. Itu sebabnya di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, saya suka terjemahan ESV dalam bahasa Inggris, yaitu terjemahan ESV dalam bahasa Inggris mengatakan, look carefully then how you walk. Kalau NIV itu how you live, tetapi ESV itu secara khusus menggunakan kata how you walk, bagaimana kita berjalan. Karena memang dari bahasa asli di dalam bahasa Yunani, kata ini digunakan yaitu peripateo. Kata peripateo itu adalah bisa merujuk kepada cara orang berjalan atau juga digambarkan bagaimana cara hidup atau tingkah laku atau perbuatan. Itulah peripateo. Dan di sini Rasul Paulus mengatakan kalau kita mau menilai seseorang apakah dia memiliki hikmat atau tidak, maka kita harus lihat cara dia berjalan, cara dia hidup, cara seseorang itu di dalam dia tingkah laku dan perbuatannya. Itulah yang akan kita bisa menilai apakah seseorang ini memiliki bijaksana atau tidak. Itu sebabnya ada yang mengatakan bahwa knowledge fills the mind, but wisdom directs the feet. Pengetahuan mungkin hanya bisa sekedar mengisi pikiran kita, namun hikmat bijaksana menuntun langkah kaki kita. Itu sebabnya sekarang pertanyaannya, kemanakah kaki kita akan melangkah? Nah, banyak orang berpikir, nah ini juga salah satu hikmat atau hikmat yang seolah-olah benar yang sering kita dengar, yaitu orang-orang sering kali mengatakan, follow your heart. Kemana kaki kita akan melangkah? Ikutilah apa yang hati kita katakan. Just follow your heart. Nah, mungkin kita perlu bertanya, apakah ini benar? Apakah kita selalu harus follow your heart? Ini yang dunia di sekitar kita terus-menerus menggaungkan. Follow your heart. Ikuti aja apa kata hati kita. Kalau hati kita bilang A, itu A. Hati kita bilang B, itu B. Apakah betul? Pertanyaannya. Kalau kita membaca sekali lagi apa yang di firman Tuhan katakan di dalam Rasul Paulus, nasihat Rasul Paulus ini, maka sebetulnya kita tahu bukan demikian adanya. Kita sudah melihat khususnya di dalam ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hidup bijaksana itu diukur bagaimana kita bisa memahami kehendak Tuhan. Kita berjalan di dalam hikmat sejati, tatkala kita membawa setiap keputusan yang kita ambil untuk melewati filter kehendak Allah, sebelum keputusan itu mencapai tangan dan kaki kita. Jemaat sekalian, saya rasa inilah yang kita lihat bagaimana hikmat sejati itu kita dapatkan ketika kita membawa setiap keputusan kita. Sebelum kita mengambil keputusan, baik itu keputusan kecil ataupun keputusan besar, kita memastikan keputusan kita itu melewati filter kehendak Allah. Ada banyak orang yang mengambil keputusan dengan sembrono, tidak berpikir panjang. Tetapi mari malam hari ini kita melihat akan hal ini. Hikmat sejati itu didapatkan tatkala kita membawa setiap keputusan kita untuk melewati filter kehendak Allah. Hidup bijaksana adalah hidup yang dipenuhi oleh roh. Di ayat 18, Rasul Paulus itu mengatakan demikian. Itu salah satu ciri yang lain dari hidup bijaksana adalah hidup yang dipenuhi oleh roh, roh kudus. Nah, kita mau melihat kalau begitu tanda-tandanya apa saja. Tadi kita sudah membaca di dalam ayat yang ke-18 sampai 21, Rasul Paulus memberikan beberapa parameter bagaimana kita boleh memiliki hidup yang dipenuhi dengan bijaksana dari Tuhan. Ini sudah ada di dalam ayat-ayat ini. Kita melihat satu persatu. Beberapa tanda orang yang hidup dipenuhi roh sebagai satu eh, bagian dari hidup yang dipenuhi dengan bijaksana dari Tuhan. Yang pertama, kita melihat perlunya penguasaan diri. Di ayat yang ke-18, Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur.
Rasul Paulus tidak mengatakan kita tidak boleh meminum anggur. Rasul Paulus mengatakan jangan sampai kita mabuk oleh anggur. Karena ketika seorang mabuk oleh anggur artinya dia kehilangan penguasaan diri. Dia kehilangan kontrol atas dirinya. Maka ini adalah bagian yang pertama yang penting. Orang yang hidup dipenuhi oleh roh adalah orang yang memiliki penguasaan diri. Dan bukan hanya di situ, jemaat sekalian, orang yang hidup dipenuhi oleh roh juga adalah orang yang senantiasa memuji Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, biarlah kita bisa senantiasa berkata-kata seorang kepada yang lain di dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Orang yang senantiasa memuji Tuhan. Bukan hanya itu, tetapi orang yang juga senantiasa bersyukur. Kita hidup dipenuhi roh ketika kita senantiasa mengucap syukur di dalam segala keadaan. Baik itu keadaan baik maupun keadaan susah. Baik itu keadaan di mana kita memiliki sukacita ataupun kita mungkin mengalami duka cita. Kita senantiasa bersyukur. Dan yang terakhir yang dikatakan Rasul Paulus adalah ini yang bagian yang paling sulit, yaitu seorang yang hidupnya dipenuhi roh adalah seorang yang mau hidup untuk saling merendahkan diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi ini adalah keempat ciri orang yang memiliki bijaksana karena dia kehidupannya dipenuhi oleh roh. Orang yang menguasai dirinya, orang yang senantiasa memuji Tuhan, orang yang senantiasa bersyukur, dan dia rela untuk saling merendahkan dirinya. Artinya apa? Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia memikirkan akan kepentingan yang lain. Bapak Ibu Saudara, sekarang kalau begitu, apa sih hikmat bijaksana itu? Apa itu hikmat bijaksana dalam terang firman Tuhan? Kesimpulannya, hikmat bijaksana, kalau kita membaca bagian firman Tuhan tadi, kita bisa melihat bahwa hikmat bijaksana adalah suatu kepekaan, kemampuan untuk membedakan segala sesuatu. Kepekaan yang dibentuk oleh sifat atau karakter ilahi. Satu discernment yang dibentuk oleh sifat-sifat atau karakter ilahi. Karakter Kristus sendiri. Karena Kristus kita tahu adalah hikmat sejati yang turun ke dalam dunia ini. Hikmat sejati yang meninggalkan takhta kemuliaannya. Yang mau turun dan merendahkan dirinya. Menjadi teladan sejati di dalam hikmat yang sempurna itu. Bapak Ibu Saudara, saya rasa ini bagian yang penting karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang menjadi antitesis dari hikmat sejati ini. Kalau kita memperhatikan dunia sekitar kita, dunia yang kita hidupi di sekitar kita adalah dunia yang sangat menekankan aktualisasi diri. Dunia yang sangat menekankan sikap merasa berhak dan sikap individualistik. Tetapi kuasa Injil memampukan kita untuk hidup yang ditandai oleh kerendahan hati, rasa syukur, dan mengutamakan sesama. Itulah makna sesungguhnya dari hidup bijaksana. Our society promotes self-expression, entitlement, and independence. But the gospel empowers us to pursue a life marked by humility, gratitude, and community. This is what it means to live wisely. Ini satu tantangan bagi kita, untuk kita bagaimana kita bersama-sama kita mengejar hikmat Allah yang sejati. Hidup bijaksana. Di tengah-tengah dunia yang sangat-sangat antitesis kepada hikmat sejati yang ada di dalam Kristus. Oleh sebab itu, jemaat sekalian, mari kita bersama-sama mengejar hikmat bijaksana dari Tuhan itu. Hidup bijaksana itu bukan sekedar go with the flow, bukan sekedar mengalir, tetapi grow with the flow. Bagaimana kita bisa bertumbuh di tengah-tengah aliran deras yang ada di sekitar kita. Kita tidak sekedar hanyut terbawa arus, tetapi kita bisa bertumbuh dan berakar di tengah-tengah arus yang deras itu. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan.
Sekarang biarlah kiranya firman-Mu yang terpenetrasi dalam hati sanubari kami, memberikan kekuatan kepada kami, menyatakan kuasa, dan boleh menolong kami, mendorong kami untuk kami hidup di dalam hikmat bijaksana yang telah Tuhan berikan, yang telah Tuhan nyatakan di dalam Kristus Sang Hikmat sejati itu. Bapa, inilah seruan doa kami. Kiranya Engkau menolong kami untuk kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum berdoa syafaat, kita akan mempersiapkan hati kita dengan menaikkan satu pujian, "Pakai Aku Tuhan." Tuhan memakai kita menjadi pendoa syafaat, menjadi orang yang mau repot berdoa bagi orang lain. Dan pastikan hati kita sudah kosong dari keinginan diri sendiri dan dipenuhi dengan Roh Tuhan. Pakai Aku Tuhan. Datang pada Yesus, minta apa yang diperlukan darinya. Dia akan menjawab, Dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu? Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Musik saja. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu?
Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini. Pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Ku serahkan hidup ini. Pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini kita akan memasuki saat doa syafaat. Sebelum kita bersama-sama memanjatkan doa-doa syafaat kita, mari kita mengambil waktu sejenak untuk kita berdoa secara pribadi. Mari kita menaikkan segala doa dan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Kita membawa diri kita, hati kita di hadapan Tuhan, juga sebagaimana kita meresponi atas kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan. Mari kita bersama-sama kita minta pertolongan Tuhan untuk menolong kita, menuntun kehidupan kita agar kita boleh berjalan di dalam hikmat dan bijaksana Tuhan, seturut dengan firman-Nya. Mari kita saat ini mengambil waktu sejenak untuk kita berdoa di hadapan Tuhan secara pribadi. Bapa Surgawi, kami percaya Engkau Allah yang mengenal kami. Engkau Allah yang telah mencipta kami. Engkau Allah yang memilih kami. Engkau Allah yang telah menebus kami. Bapa, kami rindu ya Tuhan, Engkau yang terus menuntun kehidupan kami. Di tengah-tengah segala pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan ini, kami tahu ya Tuhan, kami tidak sanggup, kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa kehadiran Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami menyadari bahwa kami orang-orang yang lemah di hadapan Tuhan. Segala kerapuhan dan segala ketidaksempurnaan kami perlu akan pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan untuk senantiasa menuntun kehidupan kami. Mungkin di antara kami ada yang mengalami letih lesu berbeban berat. Kiranya Kristus yang telah mengundang kami untuk datang kepadamu, Engkau yang akan menopang kami senantiasa. Mungkin ada pergumulan ataupun mungkin kebutuhan yang pada saat ini kami sadari ya Tuhan, baik itu kebutuhan secara spiritual, kebutuhan secara jasmani, kebutuhan secara hal-hal yang bersifat mental maupun segala keterbatasan-keterbatasan yang kami alami. Mungkin ada di dalam hubungan relasional, baik itu dengan anggota keluarga ataupun dengan rekan sekerja, dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, biarlah kasih-Mu dan kehadiran-Mu, kuasa-Mu yang boleh dinyatakan dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami sekali lagi mohon kiranya Engkau yang terus berjalan bersama-sama dengan kami.
Terima kasih ya Bapa, kami serahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengar seru doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pada saat ini kita akan melanjutkan untuk kita menaikkan doa syafaat kita bagi gereja Tuhan. Kita akan berdoa bagi gereja kita, ICLA. Kita berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pengurus diaken, para pelayan aktivis, rekan-rekan yang melayani baik dalam pelayanan sekolah minggu ataupun rekan-rekan yang memimpin di dalam care group. Mari kita mendukung mereka di dalam melayani dan menjalankan kepercayaan dari Tuhan untuk berbagian di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Kita minta Tuhan sendiri yang menopang setiap hamba-hambanya, pelayan dan aktivis, bahkan setiap jemaat di gereja kita. Mari kita saat ini menaikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, saat ini kami mau berdoa ya Tuhan bagi setiap rekan-rekan sepelayanan yang ada di tengah-tengah gereja di ICLA. Berdoa untuk setiap hamba-hambamu yang telah Kau utus, khususnya untuk Pendeta Yahya Santoso dan Ibu Yung Yung. Kau yang memberkati kedua hambamu ini dengan hikmat, dengan pertolongan-Mu dan dengan bijaksana yang Tuhan berikan untuk boleh melayani jemaat-Mu. Juga tidak lupa berdoa bagi setiap pengurus, diaken dan rekan-rekan yang berbagian di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja kami. Tuhan juga yang memberkati, memberikan hikmat, kekuatan di dalam setiap area dan lini pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja kami yang sudah Tuhan percayakan. Engkau yang akan memberikan kekuatan, Engkau yang akan memampukan. Kami berdoa juga untuk setiap rekan-rekan yang bersama-sama melayani dalam pelayanan sekolah minggu, Sunday School, baik itu pelayanan baby class, nursery, Sunday School, middle school. Tuhan yang menyertai dan memimpin. Juga untuk pelayanan care group yang ada di tengah-tengah gereja kami. Kami bersyukur menyaksikan akan pertumbuhan yang Tuhan berikan, izinkan untuk terjadi di tengah-tengah gereja kami. Berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang berbagian di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja kami. Engkau mampukan, Engkau yang senantiasa memberikan segala sesuatu yang diperlukan. Biarlah Engkau yang dimuliakan ya Tuhan melalui setiap pelayanan kami. Kami serahkan sekali lagi gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat sekalian, kita juga mau berdoa mendukung ibadah hari Minggu yang akan datang ini, yang akan dilaksanakan di tengah-tengah gereja kita. Kita berdoa untuk mereka yang akan melayani, baik itu setiap pengkhotbah yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, khususnya Pendeta Roni Santoso di Kebaktian Bahasa Indonesia dan Pastor Jana Lui di Kebaktian Bahasa Inggris. Kita juga mau berdoa untuk setiap worship leaders, song leaders, rekan-rekan yang melayani di dalam pelayanan musik, para singers, para pemusik, rekan-rekan yang melayani di dalam pelayanan audiovisual, multimedia, digital ministry, khususnya rekan-rekan yang mengoperasikan alat-alat peralatan elektronik yang kadang-kadang kita harus menghadapi
kendala, biarlah Tuhan yang menolong supaya semua berjalan dengan lancar. Kita juga tidak lupa untuk teman-teman kita, rekan-rekan yang melayani dalam pelayanan hospitality, baik itu para ushers yang menyambut setiap jemaat dan tamu, simpatisan, dan juga rekan-rekan kita yang begitu setia untuk melayani, menyediakan makanan konsumsi. Kita berdoa supaya Tuhan menolong setiap anak-anaknya yang berbagian pada hari Minggu ini untuk melayani. Biarlah ibadah yang kita selenggarakan sungguh boleh menjadi satu kesempatan di mana jemaat Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita saat ini menaikkan doa-doa syafaat kita untuk mendukung pelayanan ibadah pada hari Minggu ini. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk acara ibadah pada hari Minggu ini yang akan dilaksanakan, baik itu kebaktian bahasa Indonesia maupun English service. Kami rindu ya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang akan bersama-sama melayani. Kami berdoa khususnya untuk pembicara tamu yang akan melayani pada hari Minggu ini, yaitu Pendeta Roni Santoso, hamba-Mu yang telah Kau utus untuk mewartakan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang urapi dia, demikian juga Pastor Jana yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah English service. Tuhan juga yang mengurapi beliau. Bapa, kami juga menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu, pelayan Tuhan yang melayani di dalam berbagai pelayanan yang ada, boleh bersama-sama bahu-membahu, khususnya untuk rekan-rekan yang melayani, baik sebagai worship leaders, sebagai song leaders, sebagai para singers, dan rekan-rekan yang mengiringi ibadah dengan musik. Tuhan yang memberkati. Berdoa juga untuk rekan-rekan yang mengoperasikan peralatan-peralatan, baik itu audiovisual dan multimedia, PowerPoint, maupun juga rekan-rekan yang mengoperasikan YouTube live stream. Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai, mampukan di tengah-tengah segala keterbatasan yang ada di tengah-tengah kami. Juga untuk rekan-rekan kami yang melayani, baik itu sebagai ushers, menyambut setiap tamu jemaat, dan juga rekan-rekan yang mempersiapkan makanan. Bapa, Engkau yang berkati mereka, Engkau yang menyertai mereka. Minggu demi minggu rekan-rekan kami melayani. Biarlah Engkau yang memberkati mereka dan terus memakai mereka untuk menjadi saluran berkat-Mu. Kami sekali lagi menyerahkan ya Tuhan untuk pelayanan ibadah pada hari Minggu ini. Bahkan juga mengingat guru-guru sekolah minggu yang juga mengajar setiap anak-anak yang Tuhan percayakan. Biarlah anak-anak kami ya Tuhan boleh mengenal akan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Berikan kreativitas, berikan sukacita kepada guru-guru Sunday School kami, dan juga suatu passion yang boleh terpancar di dalam setiap pengajaran yang mereka berikan, boleh memancarkan akan kasih Kristus kepada anak-anak yang ada di tengah-tengah gereja kami yang Tuhan percayakan. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada saat ini untuk gereja-Mu. Engkau yang terus memberkati, Engkau yang menyertai. Sekali lagi kami serahkan ibadah pada hari Minggu ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Pada saat ini kita juga mengingat pada hari Minggu ini akan menjadi puncak daripada pelaksanaan PMPI tahun yang ke-50 di gereja kita, bahkan di seluruh keluarga besar GAI Hock Im Tong. Kita berdoa supaya melalui pelaksanaan PMPI ini setiap jemaat diingatkan dan boleh digerakkan untuk bersehati, untuk mendukung pelayanan misi yang Tuhan percayakan di tengah-tengah gereja kita, baik itu di ICLA maupun di tengah-tengah keluarga besar GAI Hock Im Tong. Kita juga berdoa biarlah ketika kartu komitmen itu dibagikan, jemaat boleh tergerak untuk mengambil satu keputusan untuk
menyatakan mereka rindu berpartisipasi, baik itu melalui doa-doa ataupun melalui pelayanan, terjun langsung di dalam pelayanan, melalui daya dan juga melalui dana. Kita juga mengingat dalam kesempatan ini untuk para utusan Injil, misionaris, dan pelayan Tuhan yang mengabarkan Injil di berbagai tempat lokasi yang sudah Tuhan bukakan, dan juga melalui berbagai platform pelayanan, khususnya di tengah-tengah daerah yang masih sulit untuk menerima akan Injil, baik itu di Indonesia maupun juga di luar negeri. Kita juga mengingat ada pelayanan kepada para pekerja migran yang sudah Tuhan bukakan kesempatan ini. Mari kita mengingat rekan-rekan yang melayani dalam pelayanan yang penting ini, supaya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pertolongan, karena tidak mudah untuk melayani dalam pelayanan-pelayanan ini. Kita juga berdoa untuk berbagai bentuk pelayanan kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan yang sudah Tuhan bukakan melalui pelayanan anak usia dini, rumah singgah, training center untuk melatih, memberikan skill-skill kepada anak-anak Tuhan untuk mereka diberikan satu keterampilan kerja. Kita berdoa Tuhan memakai pelayanan misi di tengah-tengah gereja kita memasuki tahun pelayanan yang ke-51 ini. Melewati 50 tahun kita melangkah bersama-sama untuk satu tema No Turning Back. Mari saat ini kita berdoa, mendoakan hal ini. Bapa Surgawi, kami saat ini juga berdoa bersahati untuk mendukung pelayanan misi yang sudah Tuhan percayakan di tengah-tengah gereja kami selama 50 tahun. Bukan perjalanan yang singkat, sungguh semua boleh terjadi semata-mata karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk hari Minggu ini, di mana hari Minggu ini menjadi puncak daripada PMPI yang kami lakukan di tengah-tengah keluarga besar gereja kami. Bapa, kiranya Engkau yang menolong kami, menggerakkan setiap jemaat-Mu ya Tuhan untuk boleh berbagian di dalam pelayanan misi. Mungkin mereka merasa pelayanan misi merupakan sesuatu hal yang terlalu jauh, terlalu sulit untuk dilakukan. Biarlah Tuhan yang berbicara dalam hati setiap jemaat untuk boleh menyatakan bahwa pelayanan misi dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Kami boleh menjadi pribadi anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus yang diberikan keberanian untuk menyatakan Kristus di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah komunitas di mana kami berada. Kami juga berdoa mengingat setiap utusan Injil yang sudah Tuhan kirim, yang sudah Tuhan utus melalui pelayanan misi di gereja kami. Baik itu mereka yang diutus ke tempat yang dekat maupun yang jauh, di dalam berbagai platform untuk mereka boleh menjangkau orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan. Baik itu di Indonesia maupun juga di luar negeri. Kami mengingat ya Tuhan untuk kesempatan yang sudah Tuhan bukakan, khususnya melalui pelayanan untuk melayani pekerja migran. Kami berdoa ya Tuhan untuk rekan-rekan yang berada di garis depan untuk di dalam pelayanan ini. Kami juga berdoa untuk pelayanan misi melalui kesempatan untuk terjun langsung ke dalam masyarakat melalui pelayanan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Berdoa untuk pelayanan rumah singgah, parusia, training center, PAUD yang sudah Tuhan bukakan di berbagai tempat, khususnya yang kami ingat pada saat ini di Pulau Marit, di Pulau Telo. Tuhan yang memberkati, dan juga di tempat-tempat lain Kau yang menyertai. Biarlah buah-buah pekabaran Injil yang sudah Tuhan izinkan untuk terjadi ini boleh terus berkembang, boleh terus bertumbuh dan
berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekali lagi pelayanan misi di tengah-tengah gereja kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga pada saat ini mengingat untuk jemaat gereja kita, beberapa jemaat yang terus kita rindu untuk doakan. Kita mengingat Bapak Vincent Fasio yang lemah tubuh yang terus memerlukan dukungan doa kita. Ibu Lilia yang mendampingi. Kita juga mau mengingat Ibu Yuni Nugroho yang baru saja mengalami fractured toe, agar Tuhan yang memulihkan. Kalau saat ini dia mengalami insiden di dapur di rumahnya, sehingga aktivitasnya sedikit terganggu, biarlah Tuhan yang memulihkan. Kita juga bersyukur Ibu Aai sudah kembali boleh beribadah, bahkan melayani kembali di tengah-tengah gereja kita. Kita terus berdoa untuk pemulihan Ibu Aai dari darah tinggi yang beberapa waktu yang lalu dialaminya. Kita juga tidak lupa mendoakan jemaat-jemaat kita, khususnya di tengah-tengah perubahan cuaca di musim spring ini yang terkadang panas, terkadang agak dingin. Biarlah di tengah-tengah perubahan-perubahan ini Tuhan yang menyertai setiap kita. Kita juga mau mengingat jemaat kita yang mengalami baik itu suka maupun duka. Yang pertama adalah jemaat simpatisan English Service, yaitu Saudara Austin Smith dan Felice yang baru-baru ini dikaruniai seorang putra pada tanggal 4 April yang lalu, yaitu baby Zane Matthews Smith. Kita berdoa supaya Tuhan menyertai bayi yang baru dilahirkan ini boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, berkati kedua orang tuanya Austin dan Felice, khususnya pemulihan Felice pasca melahirkan. Mari kita juga saat ini mengingat untuk acara rangkaian kedukaan untuk almarhum Pendeta Yosef Tong yang akan dilaksanakan pada akhir pekan ini, yaitu untuk viewing yang akan dilakukan pada hari Minggu petang tanggal 26 April, dan juga dilanjutkan dengan pemakaman secara private untuk tanggal 27 keesokan harinya. Dan juga kita berdoa untuk rencana Celebration of Life yang akan dilakukan pada tanggal 2 Mei yang akan datang. Mari kita mendoakan jemaat ICLA di tengah pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Biarlah Tuhan yang menyertai, memberikan kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Mari kita berdoa pada saat ini. Bapa dalam surga, kami mau berdoa mengingat untuk jemaat gerejamu yang memerlukan akan pertolongan tangan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, dan kehadiran untuk Allah sendiri yang menopang mereka. Kami mengingat untuk Bapak Vincent Fasio pada saat ini, di tengah-tengah kelemahan tubuhnya dan usia yang lanjut, Tuhan yang menyertai anakmu ini ya Tuhan. Ibu Lilia yang mendampingi, Tuhan terus memberikan kekuatan hari lepas hari. Kami juga mengingat saat ini untuk Ibu Yuni yang baru-baru ini mengalami fractured toe, jari kakinya, agar Tuhan memulihkan di tengah insiden alat dapur yang baru dialami. Juga bersyukur Tuhan sudah memulihkan Ibu Aai baru-baru ini, sehingga minggu yang lalu kami boleh menyaksikan Ibu Aai sudah kembali dapat beribadah di gereja. Kami juga mengingat ya Tuhan pada saat ini untuk rekan-rekan, saudara-saudara seiman kami, jemaat Tuhan, di tengah-tengah cuaca yang berubah-ubah, walaupun kami berada di dalam
masa spring, tetapi kadang-kadang cuaca menjadi panas maupun menjadi sejuk kembali. Bapa, kiranya Engkau melindungi dengan memberikan tubuh yang kuat di tengah-tengah perubahan cuaca ini. Kami juga mengingat ya Tuhan untuk saudara kami Austin dan Felis yang baru-baru ini Tuhan karuniakan dengan satu sukacita yang besar dalam kehidupan keluarga mereka dengan kelahiran baby Zane Matthews Smith. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Austin dan Felis dalam memasuki etape kehidupan yang baru sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu. Biarlah hikmat Tuhan yang menuntun mereka untuk membesarkan anak yang Tuhan percayakan ini, dan Zane boleh bertumbuh menjadi seorang anak yang mengenal akan Tuhan sedari kecil. Berdoa untuk Felis di dalam pemulihan setelah melahirkan, Tuhan yang terus menyertai anakmu ini. Bapak, kami juga mengingat untuk rangkaian kedukaan untuk almarhum Pendeta Yosef Tong, hambamu yang telah Kau panggil. Bapak, kami serahkan untuk rencana acara viewing yang akan dilakukan pada tanggal 26 April yang akan datang, untuk acara private funeral yang akan dilakukan keesokan harinya. Berdoa ya Tuhan untuk rangkaian acara ini, khususnya untuk perjalanan dari keluarga besar yang akan datang dari Indonesia maupun juga dari tempat lain. Tuhan yang lindungi mereka, Tuhan yang tibakan mereka dengan selamat di LA, boleh dipersatukan dengan keluarga di sini untuk boleh bersama-sama menyatakan rasa kasih dan penghormatan mereka terhadap almarhum, dan juga biarlah di tengah-tengah duka yang menyelimuti keluarga ini boleh ada pengharapan dan kekuatan yang Tuhan nyatakan, penghiburan yang datang dari Bapa Surgawi yang boleh menopang setiap anggota keluarga yang diliputi oleh duka dan kehilangan ini. Demikian juga untuk rencana acara memorial atau celebration of life pada tanggal 2 Mei yang akan datang. Biarlah di sana boleh dinyatakan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan hambamu almarhum Pendeta Yosef Tong, dan biarlah nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Kami serahkan sekali lagi ya Tuhan pokok-pokok doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita juga saat ini mengambil waktu untuk berdoa bagi bangsa, negara, dan dunia. Di tengah-tengah ketegangan di Timur Tengah yang saat ini masih terjadi, kita berdoa untuk negara-negara yang mengalami ketegangan ini, baik itu Israel, Iran, Gaza, Lebanon, negara-negara di semenanjung Teluk. Tuhan yang menyatakan kasih, keadilan, damai sejahteranya boleh dinyatakan. Kita berdoa supaya Tuhan mengetuk hati dari para pemimpin-pemimpin dunia untuk boleh mengesampingkan ego pribadi dan boleh mengambil keputusan dengan hati nurani yang bersih, dengan satu motivasi untuk kepentingan masyarakat banyak. Kita juga mengingat untuk pemerintahan bangsa Indonesia maupun di Amerika Serikat. Tuhan yang memberikan hikmat kepada pimpinan tertinggi di negara-negara kita, supaya keputusan apapun yang diambil bukan keputusan yang sembrono, tetapi sungguh keputusan yang boleh menghasilkan satu manfaat bagi masyarakat banyak secara keseluruhan. Kita juga mengingat kondisi perekonomian yang tidak mudah pada saat ini. Biarlah Tuhan yang memelihara setiap anak-anak Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Bapa Surgawi, kami juga mengingat untuk dunia yang ada di sekitar kami pada saat ini. Dunia yang dipenuhi dengan permusuhan, dengan ketegangan. Berdoa dan mengingat khususnya untuk negara-negara di Timur Tengah. Engkau tahu ya Tuhan, di dalam kondisi yang dialami saat ini, khususnya peperangan yang terjadi, ketegangan-ketegangan yang terjadi. Mari Tuhan, Engkau yang bekerja. Kami mungkin seringkali merasa apatis, merasa skeptis,
Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ya Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami untuk memiliki iman percaya yang teguh di dalam Tuhan. Kami tahu bahwa segala pemerintahan yang ada di dunia ini pada akhirnya berasal dari Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, itulah yang kami imani. Dan kami juga menyerahkan pemerintahan bangsa negara kami, baik itu Indonesia maupun Amerika Serikat. Tuhan yang menolong setiap pimpinan negara kami untuk boleh tidak mengambil keputusan yang sembrono, tetapi sungguh keputusan yang bijaksana, yang didasari oleh motivasi yang bersih untuk mementingkan kepentingan rakyatnya. Ya Tuhan, kami juga menyadari bahwa saat ini kondisi perekonomian di tengah-tengah negara kami bukan tidak baik-baik saja. Ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak dan besar tantangan yang dihadapi. Kami berdoa ya Tuhan, mohon Engkau sendiri yang menolong, Engkau sendiri yang memelihara kehidupan anak-anak-Mu di tengah-tengah tantangan yang tidak mudah ini. Biarlah Engkau yang senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekali lagi seluruh pokok doa yang telah kami panjatkan. Kami percaya Engkau mendengar seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir doa syafaat kita pada saat ini kita boleh mengakhiri doa syafaat kita dengan memanjatkan doa Bapa kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan sudah kita dengar, dan janjinya sudah kita terima. Mujizat sudah kita saksikan malam hari ini. Dan juga kita sudah berdoa bagi bangsa, bagi mereka yang sakit dan berbeban berat. Tuhan kiranya mendengar seruan doa kita, dan Tuhan peduli, dan Dia pasti menjawab sesuai dengan kebutuhan kita. Karena itu kita tidak pulang dengan rasa khawatir, dan kita pulang tidak sama lagi seperti kita ketika kita datang. Sebab Dia yang memegang kendali hari esok kita. Mari kita pujikan pujian penutup kita, ku bersyukur padamu Tuhan. Biarlah kita memujikannya dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup.
Tiada yang sepertimu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Musik saja. Biarlah bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Biarlah semua bangsa bersyukur kepadamu. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Musik saja. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Baik jemaat sekalian, di akhir ibadah kebaktian doa malam hari ini, mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita,
yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Baik jemaat sekalian, demikian ibadah kebaktian doa kita selesai. Selamat malam, selamat beristirahat. Damai sejahtera Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.